Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Heriati dari Pendidikan Fisika B akan mereview sebuah jurnal atau lebih tepatnya menelaah sebuah jurnal. Nah, langsung saja. Judul dari jurnal yang saya review adalah Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing dengan Metode Eksperimen Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 2016-2017. Jurnal ini merupakan jurnal pendidikan fisika dan teknologi dengan volume 2 nomor 4 halaman 164 sampai 169 dengan tahun diterbitkannya yaitu tahun 2016. Adapun penulisnya adalah Roni Wahyuni Hikmawati serta Muhammad Taufik. Nah, tujuan dari penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing yang dikombinasikan dengan metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika kelas 11 IPA di SMA Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 2016-2017. Kekurangan dari tujuan penelitian adalah tujuan penelitian ini hanya dituliskan di bagian abstraknya, tidak dituliskan pada bagian pendahuluan seperti jurnal pada umumnya. Kemudian pada abstrak hanya ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, subjek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Mataram. Nah, adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bersifat semu, di mana pada penelitian eksperimen semu, penelitian tidak memiliki keleluasan memanipulasi subjek dengan desain penelitian menggunakan pre-test dan post-test control group design. Nah, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling dengan sampel seluruh kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Mataram dengan menggunakan analisis data hasil belajar fisika siswa pada tes awal dan tes akhir diawali dengan menguji prasyarat analisis yaitu homogenitas dengan menggunakan uji varians atau uji F dan uji normalitas menggunakan rumus Chi kuadrat. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yang pertama, dalam penelitian ini hasil belajar yang diukur adalah kemampuan kognitif siswa pada materi elastisitas dan hukum Hooke. Kemampuan penguasaan konsep siswa dapat diketahui melalui data hasil tes awal dan data hasil tes akhir. Selanjutnya, hasil belajar siswa pada saat tes awal dan tes akhir berbeda dengan peningkatan hasil tes akhir terjadi pada kelas kontrol, begitupun dengan kelas eksperimen. Akan tetapi, peningkatan lebih besar pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode eksperimen. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung, terlihat bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode eksperimen yang diberikan pada kelas eksperimen membuat siswa lebih aktif dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar fisika siswa sebelum menggunakan kelas eksperimen. Kemudian, terdapat perbedaan peningkatan penguasaan konsep setiap submateri antar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan secara keseluruhan, peningkatan submateri kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, selanjutnya critical review jurnal. Jurnal di atas diawali dengan abstrak seperti pada jurnal umumnya. Namun, jurnal tersebut penulis hanya menuliskan abstraknya dengan bahasa Inggris, tidak menampilkan abstrak dengan versi bahasa Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan penelitian juga hanya disampaikan atau dituliskan pada abstraknya, tidak
pada pendahuluan. Selanjutnya, pada jurnal internasional bisa saja seperti ini. Namun dikarenakan ini adalah jurnal nasional, baiknya jika abstrak yang dituliskan dalam versi bahasa Indonesia dapat ditampilkan, karena jurnal ini merupakan jurnal nasional yang tentunya kebanyakan orang Indonesia yang akan merujuk jurnal ini. Selanjutnya, dari segi kerapian penulisan sudah ditulis dengan rapi serta tidak ditemukan adanya kesalahan pengetikan dari huruf dan jenis huruf yang digunakan juga sudah memenuhi standar penulisan karya tulis ilmiah, serta semua kata yang termasuk bahasa asing telah dicetak miring sesuai dengan aturan karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya pada bagian pendahuluan telah dijabarkan mengenai latar belakang diangkatnya topik tersebut sebagai fokus penelitian. Dapat dilihat seperti berikut. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SMA Negeri 2 Mataram melalui wawancara dengan salah seorang guru dan beberapa siswa, bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran fisika yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan eksperimen. Namun, dalam menyikapi permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang berorientasi pada siswa sehingga pembelajaran lebih berpusat pada siswa, bukan hanya berpusat pada guru saja. Nah, itu adalah latar belakang diangkatnya sebuah jurnal tersebut. Selanjutnya, peneliti juga menguraikan tentang upaya pemecahan masalah terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu dengan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode eksperimen. Peneliti juga mengemukakan dampak yang akan nanti ditimbulkan setelah penelitian. Nah, dapat dilihat pada jurnal tersebut dikutip bahwa model ini tentunya diharapkan dapat memberikan perubahan pada hasil belajar fisika menjadi lebih baik dari sebelumnya. Strategi inquiry berarti suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, selanjutnya, dari uraian di atas, penulis telah menjabarkan secara rinci, maka para pembaca telah mendapatkan gambaran tentang bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dengan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode eksperimen. Nah, pada bagian pendahuluan tidak dijelaskan tujuan penelitian yang dilakukan, tetapi hanya ditulis bagian abstrak serta hanya menggunakan bahasa asing yang menyebabkan para pembaca kesulitan untuk menemukan tujuan dari penelitian tersebut. Tetapi jika kita lihat dari judul serta abstraknya, maka kita akan mengetahui tujuan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, pada bagian tinjauan pustaka. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah si penulis atau peneliti memisahkan antara bagian pendahuluan dengan bagian tinjauan pustaka. Nah, pada bagian tinjauan pustaka memuat kerangka teori serta penulis menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan serta menjelaskan tentang apa itu model inquiry terbimbing serta fase model inquiry terbimbing. Ada kemudian apa itu metode eksperimen serta hasil belajar fisika secara rinci. Nah, dapat kita lihat dalam tinjauan pustaka penulis secara rinci menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry terbimbing yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian penjelasan apa itu metode eksperimen, serta penjelasan tentang hasil belajar fisika. Kemudian, untuk setiap kutipan yang diambil mencantumkan sumber yang jelas, ada catatan kakinya. Selanjutnya, metode penelitian yang menjelaskan mengenai metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tersebut juga menjabarkan tentang desain penelitian yang digunakan serta analisis yang dilakukan penelitian. Nah, adapun kutipannya yaitu bisa dilihat
metode penelitian. Penelitian itu termasuk penelitian eksperimen. Kemudian juga telah dijelaskan analisis yang akan digunakan, yaitu analisis menggunakan uji and gain seperti berikut. Kemudian pada bagian metode penelitian, peneliti tidak mengurai variabel apa saja yang terlibat dalam penelitian tersebut. Peneliti hanya mengurai metode analisis. Nah, itulah kekurangan dari jurnal yang saya review, tidak menguraikan variabel yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang merupakan bagian inti dari jurnal yang dibuat. Nah, bagian awal bab hasil dan pembahasan, penulis langsung menjelaskan hasil belajar yang diukur adalah kemampuan kognitif siswa pada materi elastisitas dan hukum Hooke. Kemampuan penguasaan konsep siswa dapat diketahui melalui data hasil tes awal dan tes akhir. Nah, selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan juga ditampilkan analisis yang digunakan dalam bentuk tabel seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dilihat bahwa data hasil tes awal dan tes akhir hasil belajar fisika telah dibentuk tabel. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan telah diuraikan secara jelas dan rinci tentang penelitian yang dilakukan serta tujuan penelitian ini telah terjawab. Nah, seperti pada kutipan berikut, bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode eksperimen ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Dengan hasil bahwa model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi elastisitas dan hukum Hooke. Nilai rata-rata yang diperoleh pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry sebesar 3,09, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 3,03. Selanjutnya, hal ini juga menunjukkan bahwa pada jurnal ini telah sesuai antara metode penelitian dan hasil serta pembahasan yang dituliskan, sehingga salah satu dari kelebihan dari jurnal ini adalah ditemukannya hubungan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Mataram. Nah, sekian dari saya review jurnal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.